Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat dan pengurus di Katapang Silampeni. Sebuah anugerah buat kita semua hari ini Bapak Ibu kalau kita bisa berkumpul di dalam kul sekalipun secara online, tapi saya percaya eh, Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah onsite, ada beberapa kul. Dan hari ini, puji Tuhan kita mau belajar satu firman Tuhan lagi di dalam kul hari ini. Sebuah tema yang menarik buat kita semua, karena kebetulan tema malam hari ini adalah sebuah pertanyaan dan yang saya percaya di mana setiap orang merindukannya. Tema kul hari ini adalah siapa mau masuk ke surga, ya. Ini sebuah tema di mana setiap orang juga pengen masuk ke surga. Yuk, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke dalam sharing firman Tuhan hari ini, ke dalam renungan Tuhan malam hari ini, mari kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih ada di tengah-tengah malam hari ini, Bapa. Kami ada dalam keadaan baik, kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan isi hatimu, Bapak. Terima kasih, kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik. Urapi setiap kami Tuhan, yang akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang disampaikan ini boleh berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami, Bapa. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hatimu, biar apa yang disampaikan ini boleh membangun setiap anak-anak-Mu, Bapa, dan menguatkan setiap kami semua, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema hari ini adalah sebuah tema menarik, di mana buat kita semua, karena saya percaya semua orang di dunia ini, terutama semua orang yang percaya bahwa di akhir setelah kehidupan ini akan ada satu kehidupan yang lain, di mana kita akan mengalami kehidupan yang kekal yang akan dialami oleh setiap manusia setelah kematian. Dan kita percaya ada dua tempat, dua pilihan, di mana ketika kita meninggal, kita dipanggil Tuhan, ada dua kehidupan kekal yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah uh, neraka, yang kedua adalah surga, di mana dua-duanya adalah upah, merupakan sebagai upah di mana ketika akan kita dapatkan setelah kita menjalani kehidupan saat ini. Bapak Ibu, saya percaya semua orang merindukan agar dirinya masuk ke dalam surga, karena kita percaya di dalam surga, namanya surga itu nggak ada tempatnya, bukan, tidak ada lagi kesusahan di dalam surga, nggak ada lagi kesukaran di dalam surga, nggak ada lagi sakit penyakit, di mana di dalam surga kita akan bersama dengan Allah Bapa kita. Amin. Semua orang tentu merindukan agar kita semua bisa masuk ke dalam surga. Demikian juga, ya, setiap orang-orang percaya, termasuk saya pribadi, saya rindu ketika nama kita dipanggil di dalam, oleh ketika Tuhan panggil nama kita, Tuhan boleh bukan hanya menyediakan, tapi membawa kita masuk ke dalam surga. Ya, firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 21, firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 12 ini dengan jelas mengatakan bahwa nggak semua orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, kecuali dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi ada syarat tertentu di mana bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar, eh, mau merenungkan firman Tuhan, dari apa yang firman Tuhan sampaikan kepada setiap kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ini suatu yang penting buat kita semua, karena hari ini kita mau belajar, ya, bagaimana sebenarnya supaya kita bisa mendapatkan kerajaan surga sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Lewat kul malam hari kita sama-sama mau belajar, sama-sama diingatkan. Amin. Hal pertama, bagaimana caranya kita masuk ke dalam kerajaan surga sebagai orang percaya? Tentu kita kudu percaya Tuhan Yesus sepenuhnya. Ya, ketika eh, bagaimana caranya supaya kita masuk ke dalam percaya adalah kita kudu percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, sebagai orang Kristen, syarat kita bagaimana kita masuk ke dalam surga adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus, benar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suatu hari ketika sebelum disalib, ya, Tuhan Yesus bercerita kepada murid-muridnya bahwa suatu saat dia akan meninggalkan murid-muridnya dan dia akan pergi ke suatu tempat.
Dan salah satu muridnya Thomas bertanya, ya, di dalam Yohanes 14 ayat 5 kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau akan pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi hal pertama, ya, itu hanya suka sampaikan bagaimana supaya ketika Tuhan pergi ke dalam surga, dan supaya kita bisa ikut dalam kerajaan surga, Tuhan bilang tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Tuhan bilang, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan, bagaimana caranya supaya kita, bukan nama kita tercatat dalam kerajaan surga, tapi kita bagaimana kita masuk ke dalam kerajaan surga sebagai orang percaya, kita kudu menerima Tuhan sebagai Tuhan. Yesus kita ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, bahkan di dalam Roma 10 ayat 9, Rasul Paulus menegaskan lagi dengan kepada jemaat di Roma, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada bagian pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengaku Tuhan Yesus dengan mulut kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan dengan mulut dan dengan hati, ya Tuhan bilang dengan hati dibenarkan dan dengan mulut mengaku bahwa maka kita akan diselamatkan. Ya, jadi yang pertama bagaimana kita terima keselamatan supaya kita masuk ke dalam surga adalah dengan hati kita percaya. Karena Tuhan bilang dengan hati kita dibenarkan dan dengan mulut kita mengaku, bahkan kita akan diselamatkan. Ya, saya percaya hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati kita. Ya, tapi itu adalah langkah awal dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita masuk dalam surga? Kita percaya dengan hati kita, mengaku dengan mulut. Ya, tapi saya percaya bukan hanya dengan mulut mengaku, dengan hati kita percaya. Tapi saya juga percaya kita harus membuktikan bagaimana hati kita percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita harus membuktikan mulut kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini ada beberapa hal lagi yang mau saya sampaikan. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam surga? Bagaimana kelanjutannya setelah kita mengaku dengan mulut kita dan dengan hati kita orang percaya? Ya, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah hal yang selanjutnya harus kita lakukan adalah kita harus menjaga kekudusan. Ketika kita sudah mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati, selanjutnya adalah hal selanjutnya yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Nggak cuma dengan mulut dan dengan hati, tapi harus dibuktikan. Salah satu buktinya Pak, kita harus menjaga kekudusan. Firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 14, firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Jadi hal selanjutnya bukan sebagai bukti kita sebagai orang percaya, kita perlu menjaga cara hidup kita, harus merubah cara hidup kita. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Ya. Kekudusan bukan digambarkan menjaga kekudusan bukan hanya digambarkan dengan bagaimana ketika seorang tidak berzina antara pria dan wanita. Memang hal tersebut adalah hal yang penting. Yang ketika kita langgar dalam Tuhan, karena Tuhan bilang nggak boleh berzina. Itu ada sebuah hal yang kekejian, sebuah hal yang menjijikan di hadapan Tuhan. Tapi perzinahan di hadapan Tuhan bukan hanya bicara mengenai bagaimana wanita melakukan dan pria melakukan hal yang serong di hadapan Tuhan dan melakukan hal yang tidak baik yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Perzinahan di hadapan Tuhan bicara juga mengenai bagaimana ketika kita sebagai orang percaya berbuat serong kepada Allah lain, kepada ilah-ilah lain. Ya. Saya percaya seperti bangsa Israel ketika
Dia percaya menyembah Tuhan, tetapi dia juga menyembah Baal. Itu ada sesuatu hal yang di hadapan Tuhan, sesuatu yang keji, sesuatu yang menjijikan di hadapan Tuhan. Begitu pentingnya buat Tuhan menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan bukan hanya bicara bagaimana kita berkata, bagaimana hubungan kita dengan lawan jenis, tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita menduakan Tuhan? Jadi menjaga kekudusan bicara juga mengenai bagaimana cara kita beribadah. Saya percaya Tuhan mau, kita baca di Roma 12 ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ini ayat 1-2 ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita menjaga, yang namanya menjaga kekudusan adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Artinya hidup kita juga kudu benar, kudu benar secara fisik, kita kudu benar di hadapan Tuhan, tidak berzinah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau kita juga merubah oleh pembaharuan budi kita, supaya kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan mau pakai hidup kita menjaga kekudusan ini dengan cara yang beda, cara yang tidak sama lagi dengan cara yang manusia, jadi standarnya manusia. Mungkin manusia bilang hanya yang kelihatan aja. Ketika kau berzina dengan perempuan, dengan sesama laki-laki, itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan, ketika kita menduakan Tuhan, ada ilah lain selain Tuhan yang nomor satu di hadapan Tuhan di dalam hidupmu. Entah mungkin itu sesuatu yang mengikat kehidupanmu, mungkin hobimu, mungkin pekerjaanmu yang membuat engkau melupakan Tuhan. Buat Tuhan itu ada suatu kekejian. Buat Tuhan adalah ketika sama seperti orang yang tidak menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan bilang, Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu. Tuhan adalah seperti seorang yang seperti api yang memurnikan logam yang suatu saat akan Tuhan uji. Jadi kita nggak bisa dengan pura-pura percaya kepada Tuhan, pura-pura kudus di hadapan Tuhan, karena di hadapan Tuhan semuanya akan terbuka. Kenapa buat Tuhan menjaga kekudusan adalah sesuatu yang penting? Kekudusan bukan bicara mengenai hanya buat Tuhan menjadi hal yang penting, karena saya percaya kekudusan itu bicara mengenai moral, ya. Bukan hanya moral dengan sesama kita, dengan lawan jenis kita, tapi moral kita kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita punya pertanggungjawaban moral untuk tetap menjadikan Tuhan yang nomor satu. Nggak ada Allah lain di hadapan kita. Amin. Hal yang kedua, bagaimana caranya supaya bisa kita masuk dalam kerajaan sorga? Bagaimana kita menunjukkan hati kita seorang yang percaya dengan mulut, dengan hati menunjukkan. Tuhan bilang, jadilah terang dan jadilah garam. Yuk, Matius 5 ayat 13 firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Enggak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Hal yang kedua, bagaimana cara masuk surga? Tuhan mau bukan hanya jaga kekudusan, menjadikan Tuhan nomor satu. Nggak ada Allah lain, tapi kita itu kudu menjadi terang dan garam. Kita kudu menjadi saksi Kristus. Tuhan mau kita dipakai untuk menjadi pemberita Injil. Tuhan mau kita menjadi pelaksana amanat agung. Tuhan mau kita jadi terang dan garam minimal dalam kehidupan ini. Memberitakan kesaksian Tuhan lewat hidup kita. Memperkatakan bagaimana Tuhan baik
bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita, bagaimana kuasa Tuhan menyelamatkan, bagaimana kuasa Tuhan menolong, bagaimana kuasa Tuhan menuntun hidup kita. Agar apa? Agar nama Tuhan dimuliakan. Ya. Jadi sebagai anak Tuhan kita nggak cukup percaya. Kita kudu jadi saksi Kristus. Minimal kita bagaimana memberitakan firman Tuhan lewat kesaksian diri kita. Menjadikan diri kita terang dan garam. Jadi firman Tuhan, Alkitab yang hidup, di mana semua orang melihat ya, bagaimana cara kita hidup. Sehingga orang bisa melihat ada Tuhan di dalam hidup. Yang keempat, bagaimana caranya kita masuk dalam kerajaan surga? Kita kudu hidup dengan cara hidup yang baik. Kita tetap harus berbuat baik. Saya percaya ini adalah sesuatu yang umum harus dilakukan setiap orang. Perbuatan baik adalah sesuatu yang dirindukan setiap orang. Dan itu juga yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita supaya kita tetap berbuat baik kepada sesama kita. Ya. Tapi malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya, Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila seorang sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan sekerja, kawan seiman kita. Ya, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus berbuat baik. Karena nggak ada kesempatan berbuat baik itu nggak ada selamanya. Ada waktunya mungkin kita nggak bisa lagi melakukan berbuat baik. Jangan jauh-jauh ketika kita mau berbuat baik kepada orang yang benar-benar membutuhkan, kita mau nolong. Nggak selalu kita ketemu orang yang tepat. Ya, apalagi ketika nama kita Tuhan dipanggil. Kesempatan itu udah nggak ada lagi. Selagi ada kesempatan, lakukanlah berbuat baik. Ya. Lukas 6 ayat 27 firman Tuhan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita yang namanya berbuat satu standar yang baru di dalam bagaimana berbuat baik. Karena Tuhan Yesus bilang, kasihi musuhmu, bahkan kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat kepada orang yang mengutuk. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Itu ada satu standar yang Tuhan kasih sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita berbuat baik. Ya. Bahkan Tuhan bilang ketika sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu lebih dahulu demikian kepada mereka. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Karena orang jahat pun berbuat demikian. Ada satu standar yang baru yang Tuhan kasih sebagai orang percaya. Bagaimana kita berbuat baik? Standarnya adalah kasih. Karena Tuhan bilang ketika kita berbuat baik, berbuat kasih, ya, kepada orang yang baik, kepada orang yang mengasihi, buat Tuhan, apakah gunanya? Nggak ada gunanya. Tetapi berbuatlah baik, berbuatlah kasih kepada orang yang mungkin nggak baik, nggak mengasihi kita. Amin. Lewat firman Tuhan malam hari ini, saya percaya Bapak Ibu diingatkan kembali bagaimana caranya kita masuk ke surga. Ya, pertama kita kudu percaya, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Kemudian hidup kita juga harus diubahkan. Hidup kita kudu pakai cara kekudusan. Menjaga kekudusan kita, hubungan kita dengan bukan hanya dengan sesama, tetapi dengan Tuhan. Terus yang kedua, kita juga harus memberitakan Injil. Menjadikan diri kita jadi terang dan garam. Yang ketiga, kita juga harus tetap berbuat baik. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan hal tersebut, mungkin hal mudah untuk diperkatakan. Tetapi saya percaya susah untuk dilakukan. Tapi saya percaya namanya firman Tuhan, yang apa yang Tuhan kasih buat kita ini bukan sesuatu yang nggak mungkin kita lakukan. Ya. Pada malam hari ini kita mau baca lagi firman Tuhan, bagaimana ketika Thomas
menanyakan kepada Tuhan ketika Tuhan menceritakan bahwa suatu saat ia akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Yuk kita baca lagi ayat 14, Yohanes 14 ayat 4 ayat 5 sampai 6. Karena di sini ada kuncinya, ya. Bagaimana supaya kita dapat melakukan hal yang sulit sekalipun. Sepertinya sulit, tapi saya percaya Tuhan memberikan bagaimana cara supaya kita bisa melakukannya. Mengasihi orang yang jahat pada kita susah. Berbuat baik pada orang jahat pada kita susah, tapi Tuhan kasih kuncinya. Yuk baca Yohanes 14 ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak mau melalui aku. Ayat 7 ini adalah kuncinya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Bapak Ibu, Thomas suatu hari datang kepada Tuhan ketika Tuhan bilang mau akan berangkat. Bagaimana caranya supaya aku pergi ke tempat di mana engkau tinggal? Tuhan bilang, nggak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau nggak melalui aku. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa datang kepada Tuhan dan mengenal Bapa? Tuhan bilang, kamu harus mengenal aku. Bapak Ibu, kalau kita benar-benar mengenal kasih Tuhan, seharusnya kita bisa melakukan semua kehendak Tuhan. Ya, sekalipun sulit, bagaimana kita mengasihi orang yang jahat kepada kita. Tapi saya percaya, kalau kita terlebih dahulu mengenal kebaikan Tuhan, mulai dari apa? Dari pengorbanan Tuhan di kayu salib, di mana seharusnya kita nggak layak masuk ke dalam surga, tapi ketika terima Tuhan, kita mengenal kasih Tuhan, bagaimana Ia mengorbankan nyawanya. Bukan hanya bagaimana Tuhan menolong hidup kita, tapi bagaimana Tuhan mengorbankan nyawanya buat kita. Seharusnya kita bisa dimampukan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah melakukan hal yang sulit, lebih sulit dari kita, untuk mengampuni kita yang bersalah kepada Dia. Tapi kita ketika mengenal bagaimana Tuhan mengorbankan dirinya, bagaimana Dia mengasihi kita, maka kita pun akan diberi kemampuan. Seharusnya kita diberi kemampuan untuk dapat melakukan hal yang sulit. Karena Bapak kita sendiri lebih dahulu melakukan hal itu. Ya. Sama seperti seorang ayah kepada seorang anaknya. Sekalipun mungkin anaknya mengecewakan orang tuanya. Tetapi seorang ayah sebagai orang tua tetap akan punya kemampuan untuk memberikan yang terbaik buat anaknya. Karena apa? Karena pengenalan kasih seorang ayah kepada anaknya. Itulah yang memampukan seorang ayah untuk tetap melakukan yang terbaik, sekalipun mungkin anaknya mengecewakan orang tua. Demikian juga dengan kehidupan kita. Seberapa besar kita mengenal kasih pengorbanan Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan Yesus buat kehidupan kita. Sebesar itu juga kekuatan kita untuk dapat melakukan seluruh kehendak Allah. Yang kita mungkin bilang sulit Tuhan. Bagaimana saya tetap harus percaya di tengah kesulitan? Bagaimana tetap saya harus menjaga kekudusan? Bagaimana saya harus tetap berbuat baik pada orang jahat kepada saya? Itu hal-hal yang sulit. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, saya percaya kita akan diberi kekuatan untuk dapat melakukannya. Seberapa besar kita mengenal kasih Tuhan, sebesar itu juga kemampuan kita untuk dapat melakukan seluruh kehendak Allah yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari kami diingatkan untuk kami tetap menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau ketika bagaimana kami masuk ke dalam surga, kami harus percaya kepada Engkau. Kami harus menjaga kekudusan kami. Kami harus tetap mengasihi. Kami harus tetap berbuat baik. Tuhan, secara perkataan mungkin gampang, tetapi bagaimana kami melakukan seringkali sulit. Terima kasih Tuhan, lewat Thomas kami diingatkan untuk kami untuk mengenal Engkau, mengenal bagaimana pengorbananmu, bagaimana pertolongan yang sudah Kau berikan buat kehidupan kami, bagaimana kasih-Mu buat kehidupan kami. Itu yang memampukan kami
untuk melakukan sesuatu yang sulit yang kami lakukan, melakukan seluruh kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau tidak hanya memerintah, tapi Engkau memberikan jalan keluar bagaimana untuk kami kuat melakukan hal itu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini Bapa kami minta ampun. Kalau kami mungkin sudah mulai jauh undur daripada Engkau. Sehingga kami tidak mampu dapat melakukan kehendak Tuhan. Malam hari ini kami mau dengar-dengaran akan lagi firman Tuhan. Kami mau dekat lagi dengan Engkau. Kami mau mengenal Engkau lebih dekat lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biarlah firman yang tabur ini boleh menguatkan setiap kami Bapa. Mengingatkan kepada kami semua Tuhan untuk dapat untuk mencari wajah Tuhan, mengenal Engkau Tuhan. Karena itulah kekuatan kami untuk dapat melakukan kehendak Tuhan yang akan menentukan bagaimana kami masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Berkati setiap jemaatmu yang sakit Tuhan. Kalau ada yang sakit, Kau yang pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur Yesus yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan kami teringat buat teman kami Ibu Mida yang ada di rumah sakit Tuhan. Berkati Ibu Mida Tuhan. Beri kekuatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi sakitnya. Di kepalanya, di ginjalnya, apapun. Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang punya kuasa yang luar biasa Tuhan. Engkau yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, Bu Mida disembuhkan. Berkati juga jemaat-jemaatmu kalau ada yang sakit yang lain Tuhan. Biarlah penyembuhan daripada Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan mengalir turun atas setiap jemaatmu yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat yang ada dalam kesulitan. Di dalam nama Tuhan Yesus kau buka jalan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kau kumpulkan kami minggu depan di dalam pool yang sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.